Halo, selamat datang teman-teman di channel 19x19 TV. Saya dengan Yohanes Andrew. Jadi kali ini kita mau lanjutin Hikaru no Go episode 3 part selanjutnya ya. Ya, jadi di sini kalau teman-teman ingat ini Akira mengajak Hikaru tanding ulang. Ya, terus ini kita mulai dari Akira hendak menjalankan langkahnya gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang misalkan belum cek video saya sebelumnya, jadi bisa silakan cek terus balik lagi sini atau mungkin ya lanjut sini pun nggak masalah gitu ya. Jadi bisa dicek juga jadi kalau kalian cek di kolom playlist pun ada saya sudah memberikan berbagai review-review tentang Hikaru no Go dari episode 1 gitu ya. Kalian bisa cek di kolom playlist ya review Hikaru no Go gitu ya. Jadi seperti biasa mungkin nanti di pertengahan mungkin saya akan ada post-post atau mundurin atau majuin seperti itu. Jadi saya akan mencoba menjelaskan hal-hal yang berkaitan tentang ego. Jadi mungkin di sini ada teman-teman yang masih awam soal ego gitu atau belum tahu gitu. Jadi saya akan mencoba menjelaskannya hal-hal yang berhubungan dengan ego, entah pun tekniknya, istilah-istilahnya, dan segala macamnya. Saya mungkin akan mencoba menjelaskannya secara singkat gitu ya. Jadi mungkin nanti ada beberapa bagian yang saya post gitu. Oke, kita langsung lanjut aja. Jadi di sini Akira hendak menjalankan langkahnya. Jadi ini mulai tanding Hikaru sama Akira. サイ17の4、右上隅小目。17の4と。さて、どうしたものか。この清々しい目をした将来有望な子供。しかし今、私に牙を向いている。紙一重の差でその牙をひらりとかわし、よしよしと頭を撫でてやるのが良いか。それとも。 Ya, oke, saya mungkin agak jelaskan gini. Ini bukan tadi dan memberikan pukulan langsung di kepalanya, bukan seperti itu ya. Yos nade atama de nade te gitu maksudnya. Sebenarnya ngelus-ngelus kepala gitu, maksudnya bukan memberikan pukulan nunjukin gitu enggak sih. Jadi sayanya tuh maksudnya ngomongnya gini, dia lagi berhadapan sama Akira nih, terus dilihat kan Akira ini tampangnya serius banget gitu. Terus 紙一重の差でその牙をひらりとかわし、 ya jadi maksudnya sedang menunjukkan taringnya gitu ya. よしよしと。 Nah terus sayanya sedang melihat Akira ini kayak serius banget, dia mau bener-bener mau ngalahin si Hikaru, ya si saya lah maksudnya di sini karena saya yang main kan. Ya jadi pengen bener-bener ngalahin gitu, pengen menang lah dengan sekuat tenaga gitu dari tatapannya, saya ngerasa kayak gitu. Terus si saya mikir kalau perannya sebelumnya, kalau teman-teman sudah mengikuti review saya sebelumnya, sisanya kan ngomong kalau game yang pertama itu, game sebelumnya yang Hikaru atau saya ini menang dengan selisih sedikit, itu sayanya hanya memberikan tutorial atau nggak main yang keras-keras lah, main halus lah, simpelnya seperti itu mungkin, main-main gampang atau nggak yang bener-bener mau menghancurkan gitu. Jadi saya mikir nih, ini sih akhirnya lagi bener-bener pengen ngalahin dia gitu loh. Ketatapannya tajam gitu, dia harus bener-bener ngancurin Akira sesuai kemampuannya Akira, jadi maunya main bener-bener serius gitu, atau seperti pertandingan sebelumnya dia kayak ibaratnya ngelus-ngelus atau memberikan tutorial lagi gitu, atau kasih langkah-langkah yang lembut gitu ya. Jadi karena si saya sendiri kan dia nganggapnya kan levelnya beda jauh gitu, tapi memang beda jauh juga sih, cuman dia lagi pikir harus bagaimana ya, atau main cara seperti apa ya, main halus simpelnya seperti itu, atau main yang bener-bener niatnya menang gitu, menang cepat atau yang menang telak seperti itulah. 頭を撫でてやるのが Ya, 良い。 jadi maksudnya di situ ya. Jadi mungkin ada kesalahan sedikit. Translate aja. 行ってみに3分も使ってる。 Ya, langkah pertamanya 3 menit. 星ですか。 Ya, sebenarnya yang lebih lama dari itu pun banyak sih. Yang nunggu dulu, konsentrasi dulu gitu. Biar tenangin pikiran dulu, 17 baru jalan. 3 menit itu また termasuk 星ですか。 untuk profesional, termasuk ini sih. 収束の Sertifikat 時 sih. 代には考えられなかった手です。この140年の間にいろいろ研究されたのでしょう。 Oke, saya ulang dulu. この100ですか。 Nah, jadi langkah Akira ini di titik ini, ya ini sebenarnya namanya titik Hoshi. Jadi langkah pertamanya Akira juga di titik itu, gitu ya. Ini kalau teman-teman lihat. 16の17。 16の17 Ya, kalau sayanya sendiri mainnya di Komoku terus. Komoku itu 44 gitu. Ini 4 sorry, Komoku itu 34 gitu. Oke, jadi ini ya, nih ya. Langkah pertamanya Akira di titik Hoshi, sedangkan saya ini tadi sebutnya Komoku. Langkah di 34 tuh masih ini.
line keempat, kalau dari sini 3 ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Inilah poin 3, 4 ini komoku kita sebutnya, gitu ya. Kalau ini hoshi, gitu, jangan di titik-titik hoshi, 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 hoshi. Nah, strateginya si Akira ini hoshi terus. 16の17 16の17。 Nah, tuh hoshi lagi. また星ですか。周作の時代には考えられなかった手です。この140年の間に色々研究されたのでしょう。 Ya, karena sudah banyak perkembangan zaman kan, tekniknya juga berubah dikit. この子相手ならいざ知らず、力が対等の者が相手となれば。 Oke, jadi saya coba jelaskan di sini. Jadi kalau teman-teman ingat di review saya sebelumnya, di kereta kan Akira kan mikir nih, Hikaru atau Sai ini menggunakan teknik Joseki atau cara main gaya lama gitu, gaya di mana pada masa itu batu putih nggak mendapatkan bonus poin gitu. Jadi bukan langkah awal tuh bukan langkah-langkah yang langsung mendapatkan banyak keuntungan poin. Nah, teknik jalan di Hoshi terus gitu, apalagi 3 berurutan gitu, atau Sanrensei kita sebutnya, pokoknya jalan di Hoshi lah gitu bedanya. Kalau saya kan tadi yang teman-teman lihat di Komoku tuh poin 34, Hoshi itu 44. Saya untuk poin Hoshi itu nilainya lebih banyak dari Komoku. Atau kalau kita ingin mendapatkan banyak poin dengan cepat di awal, kita bisa pakai teknik atau bisa menjalankan angka Hoshi secara terus-menerus gitu. Jadi ini yang coba dilakukan Akira gitu, karena Akira kan kalau teman-teman ingat kemarin dia mikir ini si Sai menggunakan langkah-langkah yang zaman dulu. Jadi di awal nggak mendapatkan banyak poin. Ya udah kesempatan dia dapetin poin banyak di awal. Jadi pakai strategi 4-4 terus gitu, Hoshi-Hoshi terus gitu. Jadi langkah cepat. Nah, desainnya barusan dia mikir, oh di zaman sekarang itu ternyata putih dapat bonus poin. Karena di zamannya dulu dia enggak gitu, atau zamannya Susaku itu dia enggak dapat bonus poin. Di zaman sekarang dapat bonus poin. Kalau di sini cerita Hikaru masih 5,5 poin. Gitu. Jadi dia mikir, oh iya sekarang berarti udah dilakukan banyak perkembangan teknik lagi yang baru karena ada perbedaan poin itu gitu. Tentu aja gaya mainnya pun jadi sedikit berbeda gitu. Khususnya untuk opening ya. Khususnya untuk opening itu ketara gitu. Di zaman sekarang berbeda dengan pertimbangan putih dapat bonus 5,5 poin. Itu di cerita Hikaru. Pas sekarang tentu aja 6,5 seperti yang sudah saya singgung sebelumnya gitu ya. Jadi saya ini lagi mikirin itu. Dia harus ngubah teknik atau gimana gitu. 随分厳しい負担となる。もっと一手の働きを追求していかなくては。 Oke, jadi terus sebelumnya si Sai ngomong kan, kalau lawannya cuma Akira, dia masih nganggap Akira yang nggak gitu kuat, ya memang Sai lebih unggul kan, gitu. Atau teman-teman yang udah nonton ya tentunya tahu lah, Sai lebih unggul. Jadi anggapannya ya, Akira ini di bawahnya dia. Kalau perbedaan atau kerugian 6,5 poin, atau 5,5 poin di Hikaru ini, di anime Hikaru ini kan bonus poinnya untuk putih 5,5 poin, itu nggak masalah buat dia menggunakan opening lama atau metode langkah-langkah zaman dulu, di mana untuk hitam nggak ngambil langkah-langkah poin besar, karena pada zaman dulu kan ingat putih nggak dapat bonus poin, jadi hitam nggak perlu dapetin poin dalam jumlah besar di awal gitu. Sementara zaman sekarang udah pakai gitu. Terus sisanya mikir, kalau lawannya cuma Akira sih gitu dalam tanda kutip, nggak masalah kok saya pakai cara atau teknik lama saya gitu loh. Lawannya cuma Akira ini, saya masih bisa ngejar gitu. Biarpun putih dapat 6,5 poin gitu. Terus dia mikir lagi, tapi seandainya kalau ketemu lawan yang jauh lebih kuat, langkah awalnya dia itu, cara teknik dia yang lama itu merugikan dia. Dia mikir gitu. Nah, dia sedang mikir ini, dia harus mengubah teknik kah atau masih menggunakan gaya lamanya? Tentu aja karena ini kan game keduanya saya setelah dia kembali ke zaman modern gitu. Jadi dengan pertimbangan putih dapat bonus poin, haruskah dia mengubah gaya teknik bermainnya atau masih menggunakan yang lama gitu ya. Jadi dia sedang mikir seperti itu. 15の3。最善の一手の追求。なんという喜びであろう。 Ya, emang enak sih kayak mikirin langkah terbaiknya seperti apa. なんだよこいつ、マジで怒ってんのか。次の一手。ここでコスむのは確かにぬるいかもしれない。するとハサミの方が足が速いか。私のコスメ手を待っているのか。ならばそれもよかろう。15の16。コスミ。さあ来るがよい。
Oke, ini saya coba jelaskan sedikit. Nah, jadi seperti yang sudah saya singgung sebelumnya ya, ini si saya kan lagi mikirin nih langkah terbaiknya apa gitu, apakah menggunakan gaya baru atau gaya lama gitu loh, gaya style dia yang lama untuk opening gitu. Nah di sini ya ini serius akhirnya bukan マジで怒ってんの？ ya Kote ya marah. 次の Nah gerakan selanjutnya jika aku Kosumi di sini itu pasti menjadi sangat mudah untuknya. Maksudnya seperti ini sih, gaya style Sai yang lama dia akan jalan Kosumi itu di sini langkah diagonal, ingat gitu. Jadi style yang lama, langkah atau strategi pembukaan di mana pada masa dulu belum ada bonus poin untuk putih gitu. Jadi langkah-langkah yang enggak terlalu dapatkan banyak poin gitulah, anggapannya seperti itu. Gitu. Tapi sebenarnya pada masa sekarang pun Kosumi tetap kuat kok gitu. Biarpun nggak dapat banyak poin di awal, ini tetap langkah yang benar-benar kuat. Jadi sampai sekarang profesional pun masih sering pakai. Cuman dia anggapannya atau di anime Hikaru no Go ini seperti itu gitu. Ya memang sih, memang ini nggak gitu banyak, nggak langsung dapat poin lah, nggak kelihatan langsung keuntungannya di depan mata gitu. Kalau menguntungkan ya tentu aja banyak Joseki misalnya seperti ini gitu, atau memperluas wilayah gitu. Mungkin memperluas wilayah, mungkin banyak di sini kah, di sini kah, di sini blok kah gitu. Jadi banyak langkah-langkah yang buat hitam di sini mengambil keputusan untuk mendapatkan wilayah lebih cepat di awal gitu. Saya lagi mikir di situ. Jadi dia ngomong Kosumi, kalau langkah Kosuminya, langkah dia dulu ini stylenya lama, dia langkah di sini. Masih bukan saat muda, ya saat muda maksudnya mungkin lebih ke langkah yang memudahkan Akira gitu loh. Karena saya kan yang seperti saya bilang, saya jadi nggak dapat banyak poin di sini gitu loh. Memang nggak mengubah kalau ini jadi langkah yang betul-betul kuat ya gitu. Jadi dia harus jalan ke style lama atau ここでコスむのは確かにぬるいかもしれない。するとハサミの ya masih Hasami atau ngepung gitu. Ya simpelnya sih, apakah saya mau menggunakan cara lamanya dia atau cara baru, tetap 私 seperti の itu. コスメ手を待っているの Ya tapi だ。 lihat dari tatapan それは Akira, だろう ya saya ngeliat dari tatapan Akira dia kayak nungguin, ayo datang Kosuminya datang gitu, ayo jalin Kosumi gitu. Dengan matanya si Akira kan gitu kayak mengerenyit gitu. Ya si saya ngeliat itu ya udah nggak apa-apa, saya kasih Kosumi gitu. Maksudnya buat dia nggak masalah. 15の16 Ya Kosumi, コスミ ya langkah diagonal Kosumi. さあ来るがよい。 Ya silakan datang, ayo sini gitu. Nggak masalah kok, Kosumi dikasih sesuai kemauan kamu gitu kan. Maunya Kosumi kan, ya dikasih Kosumi gitu. Oke, saya coba jelaskan di sini ya, mungkin teman-teman lihat. Ini di sini sih mulai kelihatan sih. Langkah diagonal ini, seperti yang saya bilang sebelumnya, memang kuat, tapi wilayahnya kan bisa dibilang kecil, mungkin sekitar sini doang gitu. Jadi ini buat teman-teman yang pengen belajar Igo pun bisa perhatikan ini juga gitu. Jadi Igo itu kan perebutan wilayah. Jadi ini skema untuk kayak kita bikin pakem-pakem di awal gitu, pasak-pasak dulu, atau kita bikin gambaran kasar lah gitu lah. Kita bikin gambaran kasarnya dulu, di mana kita mau buat teritori atau wilayah. Gambaran kasarnya gini. Dua batu putih ini, gambaran kasarnya, putih ingin membuat wilayah kira-kira di sini. Ya. Putih ini, gambaran kasarnya, atau putih ingin membuat wilayah di daerah sini, sekitar sudut ya. Dua putih ini dengan dua putih ini. Dengan dua hitam ini, hitam ingin membuat wilayah kira-kira di sini. Ya. Nah, putih ini, 1, 2, 3, 4. Ya, tentu saja wilayah yang ingin dibuatnya adalah ini. Ini gitu, cukup besar gitu. Hitam juga di sini besar. Ya, 1, 2, 3, 4 ini membuat wilayah di sini gitu loh. Dan di sini juga hitam 2 ini ingin membuat wilayah di sini gitu ya. Ya, bahkan ini mau terhubung gitu. Kalau misalkan bisa dihubungkan ya ini jadi wilayah hitam semua gitu ya. Nah, sementara langkahnya saya ini, Kosumi ini nggak gitu banyak wilayah yang didapat gitu. Jadi sekitar ini doang gitu loh. Nah, kan kalian teman-teman bisa lihat ya. Ini putih ini wilayahnya kelihatan besar ya. Gambaran kasarnya belum benar-benar jadi wilayah ya, tentu aja. Jadi di sini gitu, fuseki atau pembukaan langkahnya tuh di sini. Putihnya di sini wilayah mau buat kira-kira gambaran kasarnya mau buat di sini gitu. Putih di sini, hitam di sini, putih di sini gitu. Hitam di sini. Ya di sini juga ada gitu. Sementara di sini nggak gitu banyak gitu ya. Kecuali hitam jalan di sini nutup biar jadi benar-benar wilayah, atau jalan sekitar sini gitu. Jadi ya buat perbandingan aja gitu, biar teman-teman tahu ini bedanya di sini. Ini wilayah hitam yang kira-kira mau dapat segini, ini putih segini, putih di sini, hitam segini, ini putih sini, hitam segini gitu. Nah, langsung kelihatan kan di sini putih hitam memang nggak gitu nguntungin gitu, atau nggak banyak wilayah yang didapat di awal gitu. Sekalipun tetap ini langkah yang kuat kok.
Oke. Nah, langkah Akira ini di sini dia ngeblok hitam gitu. Sekaligus mungkin mau bikin memperkuat wilayah di sini gitu ya. Ya, kita lanjut aja dulu ya. Ya, Hikaru mau coba atau saya coba nerobos. Nah, diblok sama Akira. Biar nggak masuk-masuk gitu. Ya, Hikarunya mundur atau saya mundur karena Atari kan. Nah, saya mundurin. Ya. Kelihatan nggak? Ini Akira pertama bikin kayak tembok di sini ya. Pokoknya naruh-naruh batu di sini gitu ya. Saya ulangin dikit. Oke, di sini. Kelihatan? Akira tadi jalan di sini dia ngeblok. Gitu ya. Biar di sini bikin tembok gitu. Seperti tembok. Terus ya sisanya atau Hikaru dia coba masuk di sini. Ya, terus Akiranya blok. Karena ini Atari, maka Sai-nya atau Hikaru harus mundur. Ya, tutup. Nah, ini langkah yang bagus ya. Karena di sini putihnya udah kuat. Putih di sini bisa bayangkan nggak ya? Coba kalian teman-teman bayangkan semua. Kalian bayangkan di sini ini putih mau buat wilayah di sini yang cukup besar, ya. Termasuk yang bawah ini, gitu loh. Plus langkah ini kita sebut langkah Keima, langkah letter atau langkah kuda. Ini memberikan sedikit tekanan ke hitam di sini, gitu ya. Tapi dengan ini aja, ini coba memperluas wilayah putih di sini. Ya, jadi di sini cukup besar, gitu. Oke, saya akan coba jelaskan lagi di sini. Oke, ini langkah Sai yang ini, dia tentu aja dia mau nyerang corner ya. Sekaligus nyerang batu 2. Oke, mau masuk lagi ke sini gitu loh. Terus sama Akira di blok. Biar dia nggak masuk lagi. Nah, tentu aja di sini ada cut kan, putih bisa ke sini gitu. Kalau putih ke sini ini kena Atari pasti mati kan. Jadi mau nggak mau hitamnya pasti tutup. Nah, ini langkah menggigit Akira atau langkah ya yang benar-benar akhirnya kayak niat menang gitu. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat ya, di sini ada putih. Di sini ada putih. Ini hitam, ini hitam. Ya, ini putih, ini hitam. Jadi kalau hitam 2 ini sih nggak masalah karena ini udah ada temannya, ini kuat, ada wilayah juga, terus bebas juga, ini putih juga nggak apa-apa. Nah, yang menarik di sini, jadi kalau teman-teman perhatiin, di sini putih, hitam, hitam. Hitam di sini dijepit sama putih juga kan. Jadi hitam 2 ini, hitam yang ini dan hitam yang ini dijepit oleh putih ini dan putih ini. Gitu ya. Artinya ini dalam bahaya. Ini dalam bahaya. Ya. Jadi ini langkah yang benar-benar putih ini pengen coba matiin semuanya. Ya, kalau nggak semuanya pun salah satu bisa didapat pun ya keuntungan besar buat putih kalau sampai salah satu yang mati, entah hitam yang ini atau hitam ini. Ya, mungkin teman-teman yang masih belum begitu paham, mungkin imajinasikan aja langkah ini adalah langkah yang bikin tembok pembatas, biar ini nggak nyambung dengan ini. Makanya akhirnya jalan di sini tuh itu tujuannya. Ini bikin tembok. Biar itu nggak nyambung, jangan deket-deket gitu lah istilahnya gitu. Nah, sekarang hitam ini jadi masalah. Nah, langkah balasannya Sai. Nah, ini yang menarik. Ini langkah balasannya Sai pun di sini. Ini pun langkah membelah ini dan ini. Nggak connect. Ya, jadi langkah Akira sebelumnya yang ini kan, langkah putih Akira ini kan, dia ngebelah biar ini dan ini nggak nyambung. Nah, langkah balasannya Sai, dia jalan di sini. Ini juga membelah biar ini dan ini nggak nyambung gitu. Kalau putih yang sini tinggal blok, putih yang tinggal blok gitu. Jadi artinya sejak saat ini gitu loh, ini udah benar-benar mau bunuh-bunuhan semua. Karena sekarang batu putih yang 3 batu di sini ini belum aman. Ya, kelihatan nggak? Ini 3 batu ini dikelilingin hitam juga loh. Ini gitu. Kita hiraukan ini dulu lah. Kita lihat ini dulu aja. Formasi hitam, ini kayak ngepung putih di sini. Ya. Terus lihat juga putih 2 ini.
dia kayak kekepung juga dengan hitam di sini. Nah, jadi ini situasinya putih mau ngepung, hitam juga ngepung balik gitu. Nanti ya putih pun ngasih balasan yang lebih sakit juga gitu. Maksudnya sama sakitnya juga yang menyulitkan lawan juga gitu loh. Ya ini udah battle di sini, udah perang gitu di awal gitu ya. Mau saling bunuh gitu loh. Saling memberikan langkah-langkah yang sulit buat lawan. Jadi itu. Ya kita lanjut dulu. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, nah, dua batu hitam ini tentu saja sudah mati. Karena kalau hitamnya lari, Atari. Sorry, kalau hitam lari ini kena Atari yang ini sih, sini. Cuman sekarang kan yang jalan kan putih gitu loh. Jadi kalau hitam sini, ini kan kena Atari harus lari gitu. Ini maju gitu. Jadi tadi sebelum ada hitam sini ya hitamnya mati gitu. Saya mundurin dulu deh. Ya, di sini. Kalau hitam jalan ke sini, putih tinggal tutup sini dan mati, gitu ya. Makanya kenapa hitam atau Sai, dia jalan di sini. Nah, sekarang, kalau hitamnya ke sini, putih kena Atari nih. Dia harus lari kan. Next-nya, hitam bisa nyambung ke temannya. Jadi ini yang tadinya mati, yang tadinya udah mati, dengan hitam jalan di sini, kalau putihnya nggak respon, bisa hidup. Gitu. Plus nilai bagusnya ini, selain itu ya, selain ngancem, kalau hitam ke sini nih, putih kena Atari, dia harus lari, dia nyambung. Langkah ini selain bisa coba ngancem putih, atau ini bisa selamatin hitam nih kalau nggak respon. Plus dia bisa coba bikin kuat wilayah area luar gitu ya. Oke, sama akhirnya pasti dimakan. Nah, karena kalau nggak lari kan tadi. Nah, oke, saya coba jelaskan situasinya. Ya, yang putih ini sebenarnya udah cukup aman kok di sini dengan ini 2 mati, terus ini juga masih kebuka. Di sini pun masih mungkin yang putih bikin mata. Nah, sekarang di sini bagaimana? Di sini hitamnya pun aman. Sekalipun di sini ada putih ya. Ini putihnya yang mati duluan. Karena kalau mau dia lari pun tinggal blok gitu. Jadi hitam di sini pun aman. Karena ini putih yang satu ini mati. Ya, jadi hitam ini aman. Putih ini pun sudah aman. Hitam ini bagaimana? Hitam ini pun aman. Kenapa? Karena 2 ini putih mati. Dia mau maju pun tinggal blok. Jadi hitam ini sudah aman, hitam ini aman, hitam ini aman, putih ini juga cukup aman. Nah, terus wilayah ini yang tadi putih cukup besar ya dari sini ya, gitu. Yang tadi teman-teman lihat dia mau bikin wilayah, ya ini sekarang ditambah 1 batu lagi di sini ya, ini cukup besar. Oke, terus hitam pun udah jalan di sini. Ya dia mau bikin wilayah di sini gitu. Ya cukup besar juga. Dan ini juga di sini udah ada batu putih juga. Ini kalau sampai terhubung kan bagus. Terus yang jadi mungkin masalah di sini adalah yang masih jadi masalah adalah 4 batu hitam ini. 1 2 3 4 gitu. Biarpun hitam masih ada langkah nutup-nutup atau keluar pun masih kebukaan. Cuman di sini hitam di sini istilahnya masih sedikit rawan lah karena belum punya base atau belum punya wilayah gitu ya. Jadi dan masih terjepit dengan putih di sini, putih di sini gitu ya. Oke. Nah, terus langkahnya Akira atau Sai ini di sini yang tadi saya bilang kan, di sini sudah ada putih, terus di sini ada putih. Langkah ini adalah mengganggu agar putih ini nggak terhubung gitu ya. Ya teman-teman bisa bayangin lah, misalkan hitamnya ini diganti warna putih, jadinya seperti apa gitu. Kalau misalkan ini jadi warna putih kan ini jadi terhubung putihnya gitu. Jadi wilayah putih nanti bisa bikin wilayah cukup besar di sini. Kalau misalkan warna hitam ini ganti putih lah gitu, atau di sini putihnya gitu. Jadi kayak satu garis lurus gitu. Jadi bagus. Nah, kenapa itu Sai jalankan di sini gitu. Biar pertama tujuannya biar putihnya nggak nyambung. 2 batu ini nggak nyambung dengan ini. Plus dengan kalau hitam jalan sini, ini 2 ini langsung jadi lemah. Karena hitam di sini 3 udah kuat. Dengan hitam di sini memutuskan koneksinya dengan batu putih di sini, ini jadi langsung lemah gitu ya. Plus karena udah ada hitam di sini ada celah buat hitam masuk, di sini masih ada celah gitu ya. Jadi langkah ini bagus banget gitu. Dia nyerang 2 grup sekaligus sebenarnya, karena di sini udah ada hitam. Dengan hitam taruh sini, ini pun sedikit lemah gitu. Tapi ini mungkin yang jauh lebih lemah sekarang gitu ya. Ya memberikan pressure yang lebih kuat lagi. Nah, makanya si Akiranya dia coba lari gitu ya, lari keluar. Dan ini jadi cukup kuat gitu ya. Bisa membentuk wilayah lah di situ. Oke.
tiba-tiba udah hujan aja. Ya, akhirnya nyerah. サイ Oke, jadi kalau kalian ingin menyatakan menyerah dalam satu permainan, ya ngomong resign juga bisa sih. Atau bahasa Jepangnya, arimaseng itu artinya sebenarnya nggak ada gitu. Artinya itu bisa dianggap menyerah juga. Makemashita juga menyerah gitu ya. Jadi hati-hati, ya arimaseng itu maksudnya bukan, kalau bahasa Jepang ya, teman-teman yang belajar bahasa Jepang mungkin ngerti arimaseng itu artinya nggak ada. Cuman kalau ada permainan Igo, kalau kalian mengucapkan kata arimaseng, itu artinya menyerah gitu. Jadi ada juga kejadian unik, saya pernah suatu pertandingan gitu, ada teman saya mengatakan maksudnya karena kayaknya udah selesai, dianggapnya udah selesai, dia mengatakan ngomong arimaseng lah dalam bahasa Jepang, maksudnya udah nggak ada lagi nih yang bisa jalanin, berarti udah selesai, kita bisa hitung gitu maksudnya. Tapi sementara orang Jepang ini kan nangkapnya kan arimaseng itu dalam permainan Igo artinya ya nyerah gitu loh. Jadi memang ada dua kata yang bisa kita ucapkan dalam bahasa Jepang kita menandakan menyerah. Pertama makemashita, kedua arimaseng gitu. Ya umum, biarpun kalian bukan orang Jepang atau nggak bisa bahasa Jepang tuh biasanya kita ngomong itu makemashita atau arimaseng gitu ya. Ya jadi seperti itu kalau buat menyatakan nyerah, maksudnya nggak sampai perhitungan gitu ya. Ya tapi tentu aja misalkan yang kayak Akira gitu, abis ngomong arimaseng terus ngerusak permainan itu sebenarnya kayak sedikit nggak sopan lah gitu. Ya sebaiknya jangan gitu. Kalau kalian nyerah terus ngacak-ngacak game gitu ya jangan diikutin gitu. Jadi pada waktu itu pada masa-masa Hikaru masih tayang di Indonesia gitu atau masih populer lah, pada masa itu banyak juga orang-orang atau anak-anak yang nyerah terus sudah diacak-acak, itu sebaiknya jangan, itu nggak sopan ya. Jadi sebaiknya ya udah, biasanya kan selesai pertandingan hitung gitu ya, itu yang jangan ditiru lah kelakuan akhirnya ini ya, biarpun di sini dia emosional banget gitu, sedih lah karena kalah ya, tapi melakukan hal seperti itu kayak merusak game, dia kan ngacak-ngacak batunya tuh di atas papan, itu nggak sopan sama sekali gitu ya. Jadi sebaiknya jangan pernah lakukan hal itu ya. Ya entah kalaupun kalah atau menang gitu loh, jangan ngerusak itu gitu, rusak papan ya. Terus saya akan coba jelaskan di sini situasi papan ya terakhir. Oke, di sini kira-kira kenapa Akira menyerah. Jadi yang ingat ya, tadi di sini, kalau di sini batu di sini udah aman. Tadi yang sebelumnya saya mengatakan udah terancam, ya ini sudah coba diselamatkan Akira dan ini sudah aman, sudah benar-benar aman, ya. Ya, kalau tadi nggak ada perubahan, di sini hitam di sini tetap aman, hitam di sini tetap aman karena putih di sini mati, hitam di sini pun sudah aman karena dua putih ini mati, putih pun di sini udah aman, nggak masalah. Dan seperti sebelumnya, ini pun wilayah putih besar di sini. Sisai atau Hikaru sudah naruh batu di sini dan ini membuat wilayah hitam cukup besar. Bisa bayangin nggak ya? Hitam ini, ya. Potensi wilayah hitam gede banget di sini, ya. Nah, yang jadi masalah adalah saya sudah jalan di sini. Dan jalan di sini juga ada, dan di sini bahkan. Jadi situasinya seperti ini. Ini sudah aman nih tadi hitam. Berarti di sini nggak masalah kan? Hitam di sini pun udah jalankan angka ini. Artinya dia sudah dapat base di sini. Artinya hitam pun di sini udah cukup aman. Gitu. Nah, yang jadi masalah adalah 5 batu putih ini. 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini hitam di sini udah aman, di sini sudah aman, dan dijepit nih. Mungkin teman-teman bisa bayangin. Di sini ada hitam, di sini ada hitam, jadi putih di sini semua kejepit dengan hitam, koloni hitam di sini dan hitam di sini kejepit. Karena di sini putih masih rawan untuk mati, belum hidup sama sekali, gitu. Masih ada cut juga di sini, masih bisa dipotong. Itu satu. Kedua, di sini hitam di sini ya udah nih hampir mati, gitu ya. Ya kecuali mau coba menghubungkannya mungkin jalan di sini gitu. Ya cuman kalau mundur di sini pun di sini diserang gitu loh. Kalau nyelamatin ini di sini diserang gitu. Nyelamatin ini pun, ini kan ada cut nih, tadi saya bilang. Kalau Akira misalkan, andai kata Akira nyelamatin ini, fokus nyelamatin ini ya, di sini diserang pun ini bahaya gitu ya. Ya karena di sini nih semua, 1, 2, 3, 4, 5, ini bahkan masih dalam keadaan lemah gitu. Memang ini agak kebuka sih ya. Masih kebuka ya. Jadi ya masih bisa coba lari lah, biarpun berat gitu. Tapi untuk cover 2 grup gede sekaligus itu susah gitu loh. Apalagi soalnya di sini kasusnya adalah hitamnya udah kuat di sini. Ini hitamnya udah kuat. Udah hidup. Hitam di sini juga udah hidup, udah kuat. Hitam pun di sini sama. Ini udah hidup, udah kuat.
teman-temannya ada. Biarpun putih mau coba jalan di sini gitu buat biar putih hitamnya nggak connect, hitamnya tinggal jalan sini gitu loh. Jadi sebenarnya kasus terakhir di atas papan adalah ya memang putih di sini cukup besar tapi hitam di sini juga gede. Ya di sini kurang lebih ya nggak gitu masalah. Cuman tetap poin putih di sini cuman hanya beberapa, sekitar 3 poin atau paling banyak pun 4 poin. Ya di sini pun udah ada hitam-hitam. Yang paling masalah adalah di sini tadi yang saya bilang. Putih ini hampir mati gitu ya. Karena ada cut di sini gitu loh. Hitam mau nyambung pun masih bisa tutup hitam di sini. Kemungkinan besar bisa mati ini putih. Ya, itu satu. Ini baru satu grup ya. Kalau ini matinya ini udah gede banget. Ini matinya udah gede banget ya. Ini kalau putih 5 ini hilang di atas papan ya, mati kan. Ya, teman-teman coba bayangin nggak ada putih di sini, maka wilayah hitam gede banget loh di sini gitu loh. Ya, berarti buat hidup aja belum tentu bisa putih di sini. Karena kalau mau lari pun tinggal di blok-blok juga. Plus di sini pun masih lemah gitu loh. Ini masih rawan semua gitu. Karena ini kan belum betul-betul nyambung putih dengan ini gitu loh. Hitam pun mau nyerang ini masih bisa gitu. Jadi dengan alasan itu akhirnya nyerah gitu. Jadi misalkan mau kemana pun pasti ada grup mati. Setidaknya pasti ada yang mati di sini grup yang gede gitu loh. Jadi memang buat larinya juga susah gitu. Putih mau lariin pun susah. Mungkin buang ekor pun kalau dipotong pun ya ini tetap gede gitu ya. Jadi kira-kira situasinya seperti itu. Akhirnya nganggap ini susah untuk diselamatkan, ini juga dalam keadaan tertekan, sementara wilayah hitam pun gede, biarpun di sini putih gede, wilayah hitam di sini gede, dan ada di sini juga, ada di sini juga, gitu ya. Jadi, ini anggap aja kita nggak hitung, misalkan kita nggak hitung bahaya deh, ini nggak hitung bahaya, misal kita anggap aja nih putihnya hidup lah, hidup kecil lah, entah gimana, ini sini juga hidup kecil, ya hitam pun masih cukup besar, biarpun putih dapat bonus poin, gitu. Terlebih lagi, ini masalahnya, putihnya juga dalam keadaan tertekan oleh hitam, dijepit oleh hitam di sini dan hitam di sini, gitu. Ini pun juga sama, gitu. Jadi banyak PR-nya akhirnya di sini, jadi susah, gitu ya. Makanya di sini ya dia nyerah, gitu. Di sini akhirnya memutuskan nyerah, gitu. Nah, jadi mungkin kira-kira situasinya seperti itu, alasan kenapa akhirnya nyerah di sini, gitu. Kelihatan selisihnya ya jauh. Memang belum, biasanya profesional sih ada juga yang lanjutin terus, coba-coba terus ya. Kalau udah nggak bisa ya udah baru gitu, nothing tulus ya. Cuman ya akhirnya pikir ya perbedaan kekuatannya terlalu jauh, ya udah dia nyerah aja gitu. Ya jadi kira-kira seperti itu kenapa alasan akhirnya menyerah di game ini gitu ya. Oke, jadi mungkin videonya juga sampai di sini dulu aja. Nanti kita lanjut lagi ke part berikutnya biar gak terlalu panjang. Terima kasih yang sudah mengikuti video ini. Silahkan like, subscribe, komen, share juga ke teman-temannya yang mungkin tertarik tentang Igo atau Hikaru gitu, Hikaru no Go. Ya mungkin teman-teman yang pengen bernostalgia lagi ya, kita sama-sama nonton lagi bareng lagi. Terus saya akan coba menjelaskan hal-hal yang berkaitan tentang Igo gitu ya. Ya silakan di-share juga gitu ya. Kalau ingin belajar tentu aja bisa mengikuti channel ini karena saya memberikan banyak video-video tutorial yang berhubungan dengan Igo. Teman-teman bisa cek di kolom playlist gitu. Jadi saya memberikan banyak sekali video-video tutorial atau soal-soal buat pemula. Jadi kalian bisa ikuti itu. Yang ingin tertarik belajar Igo bisa mengikuti channel ini gitu ya. Atau teman-teman juga bisa cek di kolom deskripsi di bawah. Jadi mungkin ada beberapa informasi yang teman-teman bisa dapatkan di sana. Mungkin teman-teman yang sedang mencari peralatan atau pengen belajar juga gitu. Teman-teman bisa cek di kolom deskripsi gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.